Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anandaku sekalian, saya bikinkan video untuk aturan barunya ya. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan aplikasi Stream Guru. Ini yang saya gunakan, ini layar HP. Ini HP ya yang saya gunakan, cuma saya sambungkan pakai mouse. Jadi ini aplikasi Stream Gurunya yang anandaku sekalian harus download. Ini digunakan untuk merekam layar sama video pengguna sendiri, supaya nanti ketika menjelaskan akan muncul layar PPT-nya sama muncul juga videonya, video yang pematerinya begitu. Terus juga aplikasi ini bisa merekam suara kita, jadi bagus untuk digunakan presentasi ya. Dan ini adalah Google Meet yang akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Jadi pertama kita gunakan Stream Guru untuk merekam presentasinya. Selanjutnya kita pindah ke Google Meet untuk tanya jawab. Mengapa saya alihkan ke Google Meet? Karena menurut pengalaman dari teman-teman, katanya Zoom itu biasa agak ngadat ya. Lebih bagus menggunakan Google Meet. Jadi saya pindahkan menggunakan Google Meet. Seperti ini. Kita buka file, misalkan mau presentasi, kita buka filenya. Jadi saya bahas dulu untuk pembagian kelompok. Ya, saya bagi ulang untuk kelompoknya karena mungkin agak berat ya kalau setiap materi semua kelompok membuatkan makalah dan PPT, karena mungkin banyak juga tugas dari dosen lain, jadi kita minimalisir. Jadi langsung saya bagi materinya. Ini setiap kelompok saya berikan 2 materi. Untuk materi pertama akan dipresentasikan sebelum ujian tengah semester, dan materi kedua akan dipresentasikan setelah ujian tengah semester. Tapi untuk materi kedua nanti akan tetap dikumpul PPT sama makalahnya pada waktu ujian tengah semester ya. Sementara untuk materi pertama akan tetap dikumpul H-1 presentasi. Selanjutnya untuk aturan presentasinya itu ya seperti ini, kita harus memasukkan atau mentransfer folder file makalah dan PPT-nya dulu terlebih dahulu ke HP atau Android, dan pastikan kita sudah download ini aplikasi Stream Guru untuk yang berfungsi untuk merekam layar Android serta merekam suara kita serta muka kita seperti ini. Ini ya. Nah, ini aplikasinya. Ini untuk ini sementara berjalan videonya, jadi ini untuk stop rekaman. Nanti setelah ini akan tersimpan rekamannya kalau kita klik ini. Sementara ini untuk menampilkan ini untuk menampilkan video pengguna. Jadi kita klik ini akan muncul yang ini. Nah, setelah itu kita klik ini lagi supaya ini tombol-tombol ini hilang, tidak mengganggu layar ya. Nah, ini pindahkan PPT ke Android. Nah, setelah itu buka PPT-nya. Kebetulan yang ini saya gunakan PDF, jadi seperti ini. Nanti juga PPT-nya akan seperti ini, bisa juga di slideshow. Bisa di slideshow. Nah,
Setelah PPT-nya dibuka ya kita presentasikan seperti ini menggunakan aplikasi ini. Bisa di-download di Play Store itu. Ya, setelah selesai presentasi, kita simpan rekamannya seperti ini. Klik yang ini, baru ini stop rekaman. Baru itu kan otomatis tersimpan. Nah, setelah tersimpan rekamannya, kita login ke akun YouTube. Ini saya sudah buatkan akun YouTube-nya, bisa diakses oleh semua mahasiswa PAI 3C dan 3D. Ini ada emailnya dan passwordnya, ya jangan disalahgunakan ya. Nah, setelah itu kita upload ke channel YouTube mahasiswa IAIS saja. Formatnya seperti ini ya, jangan dilupa lagi formatnya seperti ini, jangan sembarang lagi formatnya. Ada kelas, baru urutan materi. Urutan materinya kan sudah ada di pembagian kelompok tadi. Urutan materi, baru pemateri pertama, kedua, ketiga. Harus ada ininya, kodenya, supaya nanti lebih memudahkan kita untuk mengetahui siapa pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Jadi masing-masing anggota kelompok, kalau misalkan terdiri dari 4 orang, masing-masing mengupload ya pemateri pertama, baru pemateri kedua, baru pemateri ketiga dan keempat. Jadi usahakan itu berurut, konfirmasi dengan teman-temannya sebelum mengupload. Dan selain judul ada deskripsi. Untuk deskripsinya isikan di situ judul materinya. Seperti contohnya untuk materi pertama, pengantar psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu, ya tulis sebagian deskripsinya. Setelah itu kita upload. Setelah terupload 100%, konfirmasi ke saya. Selanjutnya kita untuk tanya jawab, sesi tanya jawabnya kita lakukan di Google Meet ya. Jadi sebaiknya download semua aplikasi Google Meet, karena kalau Zoom itu biasa suaranya ngadat-ngadat. Saya sudah coba ini Google Meet dan lumayan bagus untuk video conference begitu. Nanti linknya saya kirim di grup WhatsApp. Nah, catatan ya seperti yang saya sebutkan tadi, semua anggota kelompok mendapat bagian presentasi. Jadi jangan sampai misalkan dalam satu kelompok cuma 2 orang yang presentasi. Baru kan itu satu kelompok biasanya 4 orang atau 3 orang. Jadi semuanya harus mendapat bagian presentasi. Selanjutnya, masing-masing anggota kelompok mengupload video di channel YouTube. Jadi semuanya harus mengupload satu persatu ya, supaya bisa menghemat kuota masing-masing. Jadi dibagi-bagi, mulai dari pemateri pertama mengupload hasil presentasinya, pemateri kedua, ketiga, dan keempat, sehingga total video yang akan terupload untuk satu pertemuan ada 4 bagian atau ada 4 video jika kelompok terdiri dari 4 anggota. Jika 3 anggota ya jadi ada 3 bagian juga. Nah, waktu presentasinya maksimal 50 menit. Sebaiknya pas ya 50 menit. Perhatikan itu durasinya. Misalkan jika kelompok terdiri dari 4 orang, maka pemateri pertama atau P1 itu memiliki waktu 15 menit untuk presentasi. Mengapa 15 menit? Karena digunakan untuk membuka presentasi dan memaparkan materi yang ia bawakan. Jadi misalkan untuk pemateri pertama dia harus membuka dulu presentasinya, ucapkan salam, memperkenalkan pemateri-pemateri yang akan membawakan materi selanjutnya begitu. Dan sebelum beralih ke pemateri kedua, ketiga, dan keempat, usahakan tutup dulu dengan baik materinya, misalkan seperti ini.
Demikian materi yang saya sampaikan. Saya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua di video selanjutnya begitu. Nah, khusus untuk pemateri keempat karena penutup, maka dia harus menutup presentasi dan harus menutup presentasi, jadi juga jatah durasi yang ia harus miliki adalah 15 menit juga. Jadi total ada 50 menit. Ya. Untuk videonya diupload H-1 jadwal perkuliahan. Nah, khusus untuk kelas PAI 3C, perkuliahan dimulai jam 8.30 sampai 9.20. Ya, jadi ada rentang waktu 50 menit. Nah, di upload menit ini kita gunakan untuk menyaksikan atau menonton presentasi kelompok di YouTube. Setelah itu setelah masuk jam 9.21 sampai jam 10 masuk di aplikasi Google Meet untuk melakukan tanya jawab serta absen, ya. Dan untuk kelas PAI 3D perkuliahannya jam 10 sampai jam 10.50. Jadi ada waktu 50 menit untuk menyaksikan presentasi yang telah diunggah di YouTube. Selanjutnya pada jam 10.51 sampai 11.30 kita sesi tanya jawab di Google Meet serta pengabsenan, ya. Jadi begitu. Saya pikir sampai di situ. Ya, saya perlihatkan dulu ini aplikasinya. Jadi ada beberapa ya aplikasi kita gunakan adalah Sremburu dan Google Meet. Jadi silahkan Andaku sekalian semua download. Ya. Dan tampilan presentasinya ya kurang lebih nanti seperti ini. Jadi aktifkan juga video untuk pengguna supaya kita bisa melihat ketika Andaku sekalian bicara dan presentasi. Jadi begitu. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan bertanya di grup WhatsApp kita. Ya, sampai di sini yang saya ingin jelaskan. Semoga semuanya bisa paham dan memperhatikan perjalanan mata kuliah ini. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.